Halo sobat tani semuanya. Nah, jumpa lagi dengan Mas Tani ya. Pada video kali ini seperti biasa kita akan membahas tentang gabah ya teman-teman ya. Jadi tentang impor gabah, tentang update harga gabah, dan teman-teman yang sudah komen di video Mas Tani ya, kita akan bahas semuanya teman-teman ya. Nah, ini kabar yang kurang mengenakan ya bagi kita semua, khususnya petani padi teman-teman. Jadi ini harga gabah makin kesini makin merosot teman-teman ya. Padahal biasanya ini untuk memasuki masa tanam pertama atau MT1 ini harganya akan naik, tapi ini berbanding terbalik dan harganya ini sekarang malah turun teman-teman ya, malah turun ya. Ini mungkin sebelumnya teman-teman bisa tulis ya berapa harga gabah di daerah kalian masing-masing ya, supaya kita juga nanti akan Mas Tani bahas di dalam video selanjutnya ya. Nah teman-teman, Mas Tani akan ini dulu ya, yang pertama kita bahas-bahas dulu lah ya, ini komentar-komentar dari teman-teman kita ya, dari videonya Mas Tani. Nah ini ada yang komentar seperti ini ya. Kalau petani kapok tanam padi berpeluang gagal mencapai swasembada beras, padahal sangat diharapkan di rezim ini. Inilah permainan importer. Waduh, ini terlalu terlalu apa ya, ini terlalu parah lah ya ini ya. Maksudnya kalau petani bisa sampai kapok untuk menanam, ini mungkin ya, ini Mas Tani bisa bayangkan negara ini semakin carut marut teman-teman ya. Kenapa? Karena petani sendiri ini adalah pondasi pondasi atau tiangnya negara teman-teman. Kalau sampai tidak ada regenerasi petani atau petani tidak mau tanam lagi, itu akan mengakibatkan negara kita ini akan oleng lah pastinya. Dia akan apa ya istilahnya, ketergantungan ya. Nah belum tentu di negara lain mau impor juga nantinya ya, kalau kita sudah tidak punya petani ya. Mudah-mudahan petani masih tetap sehat, masih tetap ada lah ya, seperti Mas Tani ini yang petani-petani muda ini, supaya masih ada. Kita lanjut ya di komentar selanjutnya. Petani serasa dipermainkan, obat pupuk mahal, harga panen banyak murahnya. Ini benar sekali ya, ini menjadi salah satu penyakit atau permasalahan yang belum bisa diatasi oleh pemerintah kita. Ya Mas Tani nggak mau nyalakan pemerintah, tapi kenyataannya seperti itu teman-teman ya. Kenyataannya seperti itu ya, ini seperti ini ya. Pupuk ini mahal ya. Sebenarnya pupuk murah ya, tapi banyak sekali mafia pupuk yang mempermainkan pupuk ya. Jadi pupuk subsidi ini dipermainkan oleh mafia-mafia teman-teman ya. Yang harusnya harga pupuk subsidi ini di angka 135 sampai 150 lah maksimal ya. Itu bisa jadi harganya 200 sampai 250 ya. Ini banyak sekali yang memainkan. Memang Mas Tani sadari sendiri ya, di sini juga banyak sekali pemain-pemain pupuk subsidi teman-teman ya. Jadi dia menjual pupuk subsidi ini tidak melalui agen ya. Jadi ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lah, itu juga sangat menyalahi aturan ya. Ini untuk pupuk subsidi dijual bebas ya. Dan harga pun juga ketika panen pasti murah. Ini juga masalah yang masih belum bisa diselesaikan oleh Kementerian Pertanian atau pemimpin kita ya. Jangan bikin petani kapok males tanam. Iya, ini salah satu yang bikin petani kapok itu ketika kita sudah mengeluarkan modal banyak ya. Kita sudah mengeluarkan modal banyak, akan tetapi hasil panen kita itu tidak dihargai teman-teman, seperti itu. Ini kayak kemarin petani cabai, petani tomat, petani melon, petani semangka kemarin tuh sempet yang berada di titik terendah lah ya. Ini alhamdulillah, memang kalau petani padi itu tidak sebegitu parah ya, akan tetapi juga kalau saat panen raya ini diturunkan harganya dan malah impor dari negara tetangga, ini yang Mas Tani nggak terima teman-teman.
Jujur Mas Tani nggak terima. Ini penyerapan gabah lokal sendiri ini jauh di bawah penyerapan impor teman-teman ya. Ini nggak fair lah bagi kita ya petani-petani yang ada di Indonesia. Kalau petani cerdas ya kapok untuk tanam padi, makanya pemuda-pemudi daerah saya ogah jadi petani. Iya benar teman-teman ya. Jadi banyak sekali ini teman-teman Mas Tani juga ogah menjadi petani. Kenapa? Yang pertama karena petani ini biayanya mahal teman-teman ya. Jujur petani ini mahal biayanya ya. Kalau memang petani padi sama petani jagung itu tidak seberapa untuk biaya. Nah, kalau petani horti seperti cabai ya, misalnya cabai tanam 10.000. 10.000 modal per batang itu di angka 5.000 teman-teman ya. Jadi tinggal ngalikan 10.000 kali 5.000, 50.000. Nah, kalau harga cabai di bawah 5.000 itu berarti benar-benar kalah Kak kita. Benar-benar kalah ya. Jadi kenapa pemuda-pemudi ini tidak mau jadi petani? Ya yang pertama karena di pertanian ini untuk masa depan ini tidak jelas teman-teman. Memang tidak jelas. Jadi kita itu harus kuat segalanya ya. Kuat finansial, kuat sabarnya ya, kuat tenaganya, kuat mental ini ya. Karena kalau kita sudah terlalu dalam terus gagal panen itu sedih teman-teman. Sedih dan kayak males kayak gitu loh. Aku juga kemarin pernah ngalami hal kayak gitu juga pernah. Semua petani pasti tahu mengalami yang namanya gagal panen pastilah ya. Pak Prabowo rakyatmu menjerit khususnya para petani. Kalau bisa jangan impor kecuali beras rakyat masih ada. Ya ini yang nggak bikin fair tuh gini teman-teman ya. Di saat kita panen raya ya, Bulog itu tidak apa istilahnya tidak memaksimalkan penyerapan beras yang ada di lapangan ya. Jadi mereka lebih memilih ini untuk impor teman-teman, impor ke Thailand, ke Vietnam, ke Pakistan, ke Myanmar. Jadi negara-negara yang jauh dari kita itu malah kita ini impor ya. Itu yang bikin kayak kita itu sedih teman-teman. Petani sedih padahal pertanian kita lagi panen raya, tapi pemerintah kita malah impor ke negara-negara lain ya. Ini data yang Mas Tani dapatkan. Ini untuk nilai impor sampai saat ini teman-teman itu kurang lebih di angka 3 juta ton beras. Ini nilai impor dari beberapa negara yang Mas Tani sebutkan tadi itu yang ada di Indonesia. Itu di angka 3 juta ton beras teman-teman. Padahal penyerapan beras lokal, penyerapan beras dari petani sendiri ini saat ini masih di angka 1 juta ton. Ini gimana? Gimana petani nggak menjerit? Gimana petani nggak merasakan yang namanya harga murah? Di saat kita panen, di saat gabah kita melimpah, kenapa Bulog malah impor dari luar negeri? Kenapa tidak memaksimalkan penyerapan terlebih dahulu gabah yang ada di dalam negeri? Mas Tani tahu ya kenapa mereka lebih memilih impor. Yang pertama jelas ketika kita impor itu pasti dapat yang namanya fee teman-teman. Itulah yang mengakibatkan kenapa lebih milih impor dan lebih prosesnya lebih enak memang daripada beli ke penggilingan-penggilingan yang ada di Indonesia ya. Kalau digabungin ya ini produksi Indonesia sendiri pasti banyak teman-temannya ya. Mas Tani sendiri lah ini ya, kita masih punya berapa kintal ini rencana besok kita jual teman-teman ya. Ini kita jual. Ini Mas Tani juga sebenarnya kemarin tuh sabar itu mau nunggu harga naik teman-teman, tapi memang Mas Tani sendiri mau nyemplung ya atau mau tanam lagi ya, akhirnya ya terpaksa kita jual dengan harga 7.500 teman-teman. Ini 7.250 teman-teman, mohon maaf. Jadi ini Mas Tani dapat harga 7.250. Itu sudah harga ke pembeli yang gudang besar teman-teman ya. Kalau gudang-gudang kecil itu dia membeli di harga 6.700 sampai 6.500 teman-teman.
Nah, jadi segitu. Ini untuk harga gabah di sini ya. Karena ya Mas Tani kemarin habis WA teman-teman ya sama tadi lah, tadi kita WA-an. Jadi ini teman-teman. Nah, ini kita WA-an, kita tadi tanya info gabah kering Kak. Nah, ini dia tanya, enek rolas sak Om, ini padahal kurang lebih ya. Ini rencana mau tak jual rolas sak lah ya. Terus tak tanya pinten saiki ya, terus dia jawab 7.250 Kak. Ya iso ambil di rumah Kak Om, iso Kak, satu Sherlock mawon. Oke, engko tak kabari ya. Sekitar jam piro Kak ben iki soalnya metu ya. Oke Kak, jam pinten enjing tawan. Paling jam 8. Ini besok ini sudah mau diambil teman-teman ini. Jadi harga di sini segitu teman-teman ya, 7.250. Nah, ini di daerah kalian berapa? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita sharing-sharing ya seputar permasalahan kita, permasalahan petani ya yang kita alami saat ini teman-teman ya. Kita mau nunggu harga di angka 8.000 sudah nggak bisa teman-teman ya. Karena di bulan-bulan ini, di akhir-akhir bulan ini itu masih ada impor lagi teman. Kurang lebih ya berapa ya, 5.000 ton mungkin 6.000 ton kurang lebih ya. Karena target Bulog sendiri di tahun 2024 itu dia impor di angka 3,6 ton teman-teman. Nah sekarang ini sudah masuk di angka 3 ton, berarti ya kurang 6.000 ton. Itu pun juga bisa melebihi teman-teman ya, bisa melebihi kapasitas atau melebihi target. Ya ini gimana nasib para petani kita ya, mudah-mudahan Pak Prabowo ini nanti program swasembada berasnya, swasembada pangannya ini berhasil. Tapi juga Mas Tani agak ini sih agak kurang pede ya, karena Pak Prabowo juga ada program makan gratis, jadi kan membutuhkan beras banyak pastinya. Ya mudah-mudahan beras dari petani kita sendirilah yang dibeli atau yang dimanfaatkan ya. Nah terima kasih buat teman-teman semuanya ya yang sudah menonton Mas Tani, yang sudah support Mas Tani. Ini kemarin Mas Tani ini ya, Mas Tani apa namanya, Andi Plus ini tangannya kena pisau lumayan dalam ini ya. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tanipedia Official. Dan silakan tulis di kolom komentar, nanti akan Mas Tani bahas di video selanjutnya ya. Oke lah, mantap.